Saya tegas nih merekomendasikan pergantian kepala BRIN. Nanti silakan aja, itu domain masing-masing teman-teman anggota, tapi ini pandangan saya sebagai anggota Komisi 7 yang juga pimpinan Komisi 7, saya merekomendasikan pergantian kepala BRIN, karena ini sudah hampir 2 tahun selalu bermasalah kayak begini. Saya usul, karena melihat wacana yang saya tangkap telinga dan mata sendiri, Pak Kepala BRIN itu bilang, biasa saya dimarahi DPR, itu biarkan saja. Nah, ini tidak pantas di luar batas kepatutan Kepala BRIN seperti ini. Banyak hal-hal yang menyalahi dan tendensius untuk kepentingan tertentu. Untuk itu saya minta Kepala BRIN kita ganti saja. Dan saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN. Banyak yang dikorupsi itu. Saya yakin-yakinnya. Maka dari itu saya minta Kepala BRIN itu jangan memberikan menindak bobokkan anggota DPR, Komisi 7 terutama. Ini saya melihat lama-lama saya dengan Kepala BRIN ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ini Laksana Trihandoko. Itu benar-benar dihabisi oleh anggota Komisi 7 DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung Senin 30 Januari 2023. Ini jadi kemarin ya. Semula rapat dengar pendapat ini mengagendakan realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023 terkait program yang berkaitan langsung untuk masyarakat. Namun belum sempat dia menyampaikan pemaparannya, Wakil Ketua Komisi 7 Maman Abdurrahman itu langsung melakukan interupsi. Maman mempersoalkan banyaknya penggunaan anggaran yang tidak jelas di BRIN dan kemudian Komisi 7 itu merasa dijadikan kambing hitam gitu atau difitnah lah seperti itu yang disampaikan oleh Maman Abdurrahman. Dan setelah Maman Abdurrahman itu kemudian sejumlah anggota Komisi 7 lainnya itu juga menyampaikan catatan-catatan dan pernyataan yang sangat keras ini berkaitan dengan kinerja yang buruk dari Kepala BRIN, soal adanya terjadi banyaknya penyimpangan anggaran, dan kemudian ini yang luar biasa, hampir semua kompak merekomendasikan agar Laksana Trihandoko ini diganti sebagai Kepala BRIN yang dianggap tidak becus ya mengelola lembaga BRIN. Terkait mengenai wajah riset, lembaga riset kita di negara kita ini yaitu BRIN. Yang pertama, saya merespon yang paling aktual dulu nih, ini terkait mengenai ada pemberitaan di Tempo. Ada pemberitaan nih di Tempo nih. Ini ngeri sekali tagline-nya nih apa nih? Pat Gulipat dana riset diseminasi konstituen. Ingin saya luruskan terlebih dahulu, apa yang diberitakan oleh Tempo itu faktanya sangat sekali berbeda dengan kondisi real yang ada. Karena hanya merujuk dari satu kejadian saja, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Lalu digeneralisir seakan-akan bahwa kami Komisi 7 ini menerima bahkan mungkin segala macam memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-pribadi kami. Saya tegas nyatakan 100% ini fitnah. Dan melalui forum yang terhormat ini,
Dan semoga ini didengar, Pak, oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkhusus adalah Bareskrim Mabes Polri. Terkhusus adalah Kejaksaan Agung kita. Dan terkhusus Badan Pemeriksa Keuangan kita. Segera usut ini. Praktek penggunaan dan pemanfaatan anggaran di BRIN ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya, yang perlu dipahami bahwa bagi kami semua anggota DPR, tentunya kami memiliki kewajiban untuk membawa dan memperhatikan aspirasi di dapil kami masing-masing. Dalam hal ini konstituen. Saya pikir itu melekat dalam badan kami masing-masing. Ya tentunya lah yang namanya kita anggota dan kita punya dapil, perlu ada kemanfaatan terhadap dapil kami masing-masing. Dan saya ingin sampaikan kepada forum yang terhormat ini, ada sebuah fakta, ini di zoom nih, kalau ada kamera nih. Mohon di zoom nih, di zoom. Udah gede nih, kalau perlu. Anggaran 2022 itu yang diperuntukkan untuk beberapa program-program masyarakat, saya bilang program masyarakat ya, di luar program-program yang ada di BRIN, itu kurang lebih 800 miliar per tahun yang sudah direncanakan. Namun, berdasarkan evaluasi, yang terrealisasi hanya 100 miliar. Silakan saja dicek. Pertanyaan paling sederhana bagi saya adalah, kemana 700 miliarnya itu? Kalau tadi kita mengutip dari pemberitaan majalah Tempo, yang seakan-akan itu digunakan semuanya oleh kita, faktanya tidak. Itu fitnah. Seakan-akan ada penggiringan opini, bahwa kami institusi DPR ini melakukan pembancahan terhadap anggaran riset negara kita. Saya tegaskan sekali lagi, faktanya tahun 2022, anggaran yang terrealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan real masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terrealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Jadi itu dulu ya, supaya ini lurus gitu loh. Nah, oleh karena itu justru kami malah menduga ada oknum-oknum tertentu, baik itu di internal BRIN ataupun di luar internal BRIN, yang mau mencoba menggeser substansi permasalahan yang ada di institusi BRIN kita hari ini. Justru kita menduganya seperti itu, dengan membangun opini yang seakan-akan dikambing hitamkannya Komisi 7 DPR. Justru kami malah menilai ada praktek oknum-oknum yang mau mencoba menggeser opini. Perlu kita pahami selama kurang lebih 1-2 tahun terakhir ini, pasca terbentuknya BRIN, banyak sekali permasalahan. Baik itu permasalahan di internal BRIN-nya, hubungan antar sesama periset, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga diduga banyak sekali tindakan-tindakan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh beberapa pejabat-pejabat terkait yang ada di BRIN. Dalam hal ini, saya menegaskan pertanggungjawab penuh Kepala BRIN terhadap situasi ini. Dari awal, memang kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran yang didorong oleh BRIN secara institusi terhadap riset negara kita itu masih sangat minim sekali. Karena apa? Dari kurang lebih hampir 7 triliun ya. 6, berapa ya anggaran total BRIN? Berapa? 6,3 triliun. 6,4 triliun lah kita anggap. Ya, kita anggap 6,38 triliun. 4 triliunnya itu full dipakai untuk operasional kepegawaian, belanja kepegawaian. 4 triliun loh. 4 triliun itu untuk belanja pegawai itu.
Ingat ya, dari 6,3 triliunan, 4 triliun itu dipakai untuk belanja pegawai. Berarti anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat di bawah dan terkait riset hanya kurang lebih 2 triliun. Yang di dalamnya ada 800 miliar yang memang anggaran kita. Yang ternyata realisasinya hanya 100 miliar. Kemana itu semua? Nah, hari ini kita harus buka-bukaan, makanya saya minta dalam forum yang terhormat ini supaya terang, benderang, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini seakan-akan kita yang ini, jadi saya minta kepada forum ini nanti merekomendasikan untuk aparatur terkait BPK untuk segera melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN ini. Ya, dan itu masuk dalam kesimpulan. Dan yang kedua, saya tegas nih merekomendasikan pergantian kepala BRIN. Nanti silakan aja itu domain masing-masing teman-teman anggota, tapi ini pandangan saya sebagai anggota Komisi 7 yang juga pimpinan Komisi 7, saya merekomendasikan pergantian kepala BRIN karena ini sudah hampir 2 tahun selalu bermasalah kayak begini. Saya pikir itu saja pimpinan untuk memoderasi semuanya. Silakan pimpinan, makasih. Iya, terima kasih Saudara Maman Abdurrahman selaku anggota Komisi 7 sekaligus sebagai pimpinan Golkar. Apakah ini mewakili suara Golkar? Mana? Ibu Roro? Itu kayaknya mewakili suara PKS deh. Gitu. Jadi clear ya bahwa ini tidak atas nama oknum, gitu Om Maman? Interupsi Pak Ketua. Ya. Kita di sini rapat komisi, jadi komisi aja yang memutuskan. Ini kan bukan membahas undang-undang, nggak usah per fraksi. Ya, bukan Langsung begitu. aja ke keputusan komisi semuanya. Misalnya usulan dari anggota Komisi 7 yang juga pimpinan bahwa audit investigasi ya kita putuskan aja audit investigasi yang seperti itu aja Pak Ketua. Jadi nggak usah ada fait accompli seperti itu. Makasih. Oke, ya terima kasih atas masukannya Pak Ramson. Ya, ada yang di melalui Zoom? Pak Gandung? Ya, Ya, Pak Gandung. siap. Ya, terima kasih pimpinan. Saya usul karena melihat wacana yang saya tangkap telinga dan mata sendiri, Pak Kepala BIN itu bilang, biasa saya dimarahi DPR. D itu biarkan saja. Nah, ini tidak pantas di luar batas kepatutan Kepala BIN seperti ini. Banyak hal-hal yang menyalahi dan tendensius untuk kepentingan tertentu. Untuk itu saya minta Kepala BRIN kita ganti saja. Dan saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN. Banyak yang dikorupsi itu. Saya yakin-yakinnya. Maka dari itu saya minta Kepala BRIN itu jangan memberikan bobokkan anggota DPR, Komisi 7 terutama. Ini saya melihat lama-lama saya dengan Kepala BRIN ini. Sudah memperamadakan lembaga, dengan mitra dia ngibuli terus. Ya. Ini penting, saya setuju sekali kita panggil BPK untuk bisa mengadakan audit investigasi dengan maksud-maksud tertentu. Saya yakini, saya Gandung Pardiman atas nama anggota Komisi 7 maupun fraksi usul agar supaya BRIN diaudit investigasi. Kita lapor KPK, banyak penyelewengan yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Ini penting dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat restu dari Ketua Kapoksi saya. Jadi saya usul dan pelecehan kepada komisi sudah terasa kita, Pak. Mengapa kita diam saja? Padahal banyak hal yang perjalanan keorganisasian keuangan di BRIN itu sangat tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Ya, terima kasih Pak. Interupsi menit Ketua. Pak Ketua Substansi tadi sudah ditangkap ya. Bentar. begini Pak Ketua, Ya, sebentar, sesuai sebentar, saya tak fungsi merespon. kita. Ya, sebentar. Ya. Nanti habisin. Ya, sudah cukup Pak Bandung ya. Substansinya sudah kita dapat. Sekali lagi terima kasih. Mau tanggapi apa ini saya? Coba saya akan mendengar tanggapan itu. Cukup Pak. Pak Ketua, Ya, terima kasih. sesuai fungsi kita, sesuai konstitusi, kita yang tepat merekomendasikan agar dilakukan audit investigasi atau audit khusus terhadap anggaran yang 800 miliar, yang realisasinya hanya 100 miliar ke BPK. Nanti dari situlah berkembang. Jadi kita melaksanakan sesuai fungsi kita aja, itu amanat konstitusi. Itu aja kita jalankan. Karena memang anggaran yang masyarakat bertanya, BRIN menjawab yang di daerah-daerah tersebut, kalau saya lihat di sini anggarannya 300 juta, tapi itu kalau amplopnya rakyat yang hadir 200 orang kan kali 150 ribu hanya 30 juta. Kalau konsumsinya rata-rata paling tinggi 100 ribu per orang, kali 200 orang hanya 20 juta, itu 50 juta. Yang lain-lain bagaimana? Karena anggarannya 300 juta, jadi itu perlu dilakukan audit khusus atau audit investigasi. Sesudah itu nanti baru rekomendasi soal pertanggungjawaban dari Ketua BRIN. Diganti bagaimana selanjutnya gitu. Itu usul saya Pak Ketua. Kalau itu bisa kita putuskan sekarang, Komisi 7 memutuskan, langsung kita minta BPK melakukan audit investigasi secepatnya. Makasih Pak Ketua. Interupsi pimpinan. Ya, satu-satu. Terus terang saja pimpinan, sejak pembentukan BRIN ini, kami merasakan, karena saya dulu adalah Sekjen Kemenristek. Teman-teman saya juga banyak di sini yang menjadi deputi. Saya ngobrol dengan Pak Deputi ini. Sudah berlangsung dari hati ke hati. Suasana transisional sampai hari ini belum selesai. Baik dari aspek SDM, baik aspek keorganisasian kelembagaan, penganggaran. Jadi saya melihat kapasiti untuk pengimplementasian program sangat lemah. Tidak implementatif. Sehingga kasus-kasus ini muncul. Ketika baru ada wacana tentang badai besar di Banten, muncul statement seorang peneliti BRIN, akan terjadi badai ekstrim di Banten. Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu Ristek BRIN melakukan studi early warning system dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat kita. Tapi yang berhak menyampaikan itu ke publik adalah BMKG. Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segempok data, semundel data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu? Jadi tidak heran kalau BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur tahun 2022 di BRIN. Kita tidak heran Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM di BRIN. Banyak sekali permasalahan di BRIN ini. Jadi cita-cita kita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset, ternyata yang muncul adalah konsolidasi kelembagaan tok, di dalamnya konsolidasi anggaran, konsolidasi program, tidak jalan. Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi sekitar 24 triliun, adanya kurang lebih 6-7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur. Saya masih ingat ketika Bapak Profesor Nasir hadir di Panjabrin, menyatakan beliau, ini pembentukan BRIN membubarkan Batan 8 itu nggak betul, salah itu. Harusnya tidak dengan Perpres, kalau maupun dengan Perpu. Karena dua lembaga itu kan dasarnya undang-undang. Dibubarkan hanya dengan Perpres. Jadi pimpinan, saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak bisa mengkonsolidasikan BRIN.
Karenanya saya mengusulkan sepakat dengan Bapak Wakil Ketua Pimpinan yang sangat ganteng ini. Saya setuju. Saya juga mengusulkan agar diganti saja pimpinan yang ada sekarang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ya. Ini kepala BRIN ini benar-benar ini nggak ada kata lain menurut saya selain dihabisi karena semua seragam ini nggak semua saya tampilkan, tapi sepanjang persidangan itu hampir semua menyampaikan catatan-catatan kerasnya soal kinerja dari lembaga BRIN yang dipimpin Laksana Trihandoko ini. Dan di situ betul-betul kepala BRIN ini nggak diberi nafas ya, nggak diberi kesempatan bernafas. Memang kepala BRIN itu sempat memaparkan programnya ya, sudah dia siapkan ini berkaitan tadi dengan agendanya ya, ini realokasi anggarannya. Namun semuanya itu ternyata tidak mengubah keputusan Komisi 7 untuk meminta BPK melakukan audit investigasi dan kemudian mendesak pencopotan Laksana Trihandoko sebagai kepala BRIN. Di akhir persidangan, Ketua Komisi 7 Sugeng Suparwoto membacakan kesimpulan rapat dan memberi kesempatan kepada Trihandoko untuk menyampaikan closing statement. Nah, ini tapi sekali lagi ini soal kesimpulan rapatnya itu betul-betul itu hanya 2 agenda tadi itu, yakni investigasi terhadap audit investigasi terhadap penggunaan dana di BRIN, dan 2 tetap saja bicara soal berdesakan agar kepala BRIN ini dicopot. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Senin 30 Januari 2023. 1. Komisi 7 DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK Republik Indonesia. Setuju? Setuju. Kedua, Komisi DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Republik Indonesia, mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai. Setuju? Dah, saya kira demikianlah 2 kesimpulan ini yang telah kami dari hasil apa yang disampaikan oleh segenap anggota Komisi 7 yang terhormat, baik yang hadir secara fisik langsung di forum ini maupun melalui forum virtual. Bapak-Ibu sekalian, untuk sebelum kita tutup rapat ini, saya memberi kesempatan sekali lagi kepada Kepala BRIN untuk menyampaikan semacam closing statement. Dipersilakan yang terhormat. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 7 yang kami hormati. Jadi kami akan segera juga melakukan investigasi di internal kami terkait hal-hal yang sudah jadi masukan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian Bapak sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia saya nyatakan ditutup. Wah, ini berat ya kalau Komisi 8 udah Komisi 7 sudah rame-rame semua merekomendasikan agar Kepala BRIN ini untuk dicopot. Ya, mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, karena kewenangan untuk mencopot Kepala BRIN ini kan, ini lembaga ini kan sekarang langsung di bawah Presiden ya, dan jangan lupa ini Ketua Dewan Pembinanya ex officio adalah Ketua Dewan Pembina DPIP, yakni Ibu Megawati. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.